Salam, berjumpa kembali dalam Pastoral Notes. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau renungan ini dengan tema Bersama Tuhan Pasti Bisa. Nah, saya ambil ayat di dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 mengatakan demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nah, saya pernah membaca sebuah kisah inspiratif yang luar biasa, yaitu tentang mitos 4 menit. Sampai pertengahan abad 20 atau kurang lebih tahun 1954, para ilmuwan, para dokter, para pelatih, bahkan para atlet percaya bahwa tidak mungkin manusia bisa berlari 1 mil kurang dari 4 menit. Bahkan seorang dokter waktu itu menganalisis, mengatakan jika ada seorang pelari yang berusaha menembus waktu 4 menit, maka pelari tersebut paru-parunya akan hancur dan jantungnya akan berhenti berdenyut lebih cepat lagi. Dan ada begitu banyak alasan, segudang alasan lainnya yang dipercaya pada masa itu. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh seorang pelatih timnas Inggris dalam Olimpiade 1903. Dia mengatakan seperti ini, bahwa rekor lari 1 mil adalah 4 menit, 12,75 detik. Dia mengatakan bahwa rekor ini tidak mungkin dapat dipecahkan, alias sudah mentok. Namun, ada seorang atlet yang mau membuktikan bahwa anggapan para ilmuwan, anggapan para dokter, anggapan para pelatih, anggapan para atlet yang mungkin sudah ribuan bahkan jutaan yang sudah berusaha untuk memecahkan rekor ini, anggapan itu adalah salah. Berbekal dengan keyakinan bahwa dia pasti mampu melampaui rekor 4 menit, maka dia berusaha mencari berbagai cara, dia berusaha mencari berbagai strategi untuk melampaui waktu tersebut. Olimpiade pada tanggal 6 Mei 1954, Roger Bannister membuktikan kepada dunia bahwa mitos 4 menit itu salah. Kenapa? Karena Roger Bannister berhasil memecahkan rekor menempuh 1 mil dalam waktu 3 menit 59 detik. Amazing, luar biasa. Tetapi bukan ini yang intinya yang saya mau sampaikan. Yang luar biasanya adalah ternyata catatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Roger Bannister ini, ternyata pada tahun yang sama kurang lebih 30 orang pelari mampu berlari kurang dari 4 menit. 1 tahun setelahnya ada 300 pelari yang mampu berlari kurang dari 4 menit dalam jarak 1 mil. Bahkan sampai sekarang kurang lebih 200.000 pelari yang mampu berlari dalam jarak 1 mil kurang dari 4 menit. Bahkan para mahasiswa, mereka menetapkan batas 4 menit berlari dalam 1 mil sebagai batas waktu yang wajar. Apa yang membedakan setelah 6 Mei 1954 dan ratusan tahun sebelumnya? Yang berbeda hanya satu, yaitu mindset, kepercayaan dalam pikiran dan hati orang pada saat itu. Dalam bahasa psikologi atau kekinian yang disebut dengan mental block. Mental block itu apa? Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan dalam diri kita. Kenapa? Karena seringkali kita belum berbuat apa-apa, kita sudah berkata tidak bisa. Seringkali kita berkata, saya bakal gagal, saya tidak mampu.
belum berbuat apa-apa, kita sudah takut duluan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Belum apa-apa, kita sudah menyerah. Kita kalah sebelum bertanding. Kita kalah sebelum mencoba. Belum apa-apa, kita sudah ngomong, saya pasti gagal, gak mungkin bisa berhasil. Pada saat kita bilang tidak mungkin, maka itu akan menjadi tidak mungkin. Pada saat kita menyerah, maka tidak ada usaha ekstra yang akan kita keluarkan. Kalau kita ngomong gagal, maka sebenarnya pada saat itu juga kita gagal. Mengapa? Karena apa kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, karena kita ini akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 7a dalam terjemahan King James Version mengatakan seperti ini. Sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Dalam terjemahan lain juga dikatakan seperti ini. Sebagaimana seorang manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. Kalau kita berpikir saya tidak bisa, ya kita pasti nggak bisa. Kalau kita berpikir, ya saya tidak bakal mampu, ya kita tidak akan bakal mampu. Kalau kita berpikir bahwa saya bodoh, ya kita bodoh. Kalau kita berpikir bahwa saya adalah orang gagal, ya kita akan gagal senantiasa dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, kenapa ada mental block dalam diri kita? Ada banyak hal yang bisa membuat ada mental block yang menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita. Mungkin pengalaman dan trauma masa lalu. Mungkin ada banyak guru kita, orang tua kita, teman kita, saudara kita, lingkungan yang di sekitar kita mengatakan hal yang negatif tentang hidup kita. Mungkin mereka berkata, kamu bodoh, kamu orang gagal, kamu gak bisa, kamu gak bakal sanggup, kamu tidak pantas, dan kamu payah mungkin. Kamu tidak mungkin berhasil dalam hidupmu. Dan mungkin ada begitu banyak kata-kata yang melemahkan iman kita, kepercayaan diri kita. Lalu kata-kata itu kita simpan di alam bawah sadar kita. Dan itu menjadi sebuah kepercayaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mental block ini perlu kita bongkar. Perlu kita hancurkan dengan cara apa? Dengan cara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita, yang memperbarui hidup kita. Kalau kita melihat contoh Daud, ketika dia mau melawan Goliat, ada begitu banyak orang yang meragukan dia. Saudaranya meragukan dia, raja meragukan dia. Dan kalau kita pikir-pikir, dan kalau kita mau hitung-hitungan, kita mau lihat dari sudut manapun juga, maka sebenarnya Daud pasti kalah. Tapi realitanya adalah Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebenarnya musuh terbesar dalam hidup kita adalah apa? Keraguan, kebimbangan, ketakutan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita hancurkan. Apa yang saya mau katakan pada kesimpulannya adalah seperti ini. Berapapun usia Anda, apapun karir, pekerjaan atau usaha Anda, percayalah bahwa di dalam Tuhan, saudara dan saya pasti mampu berhasil. Percayalah Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan tantangan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu cepat menyerah. Teruslah berjuang, teruslah berusaha. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mari kita buktikan dan alami sendiri janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.